Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 September 2025. Kita kembali duduk bersama di Musalla Al-Hajjah Fatimah Samha dalam sebuah kajian dengan tema Ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Hajjah Fatimah Samha yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang rasa takut kepada Allah dimanapun berada. Dan takut adalah amalan qalbu. Takut adalah amalan qalbu. Dan amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Sebagaimana perkataan seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Kenapa? Li'annaha hiyal asl wa a'malul jawarih
tabi'ah wa mukammilah. Karena amalan qalbu ini adalah sumber pokok. Dia mesin penggerak. Sedangkan amalan anggota tubuh adalah mengikut dan penyempurna. Mengikut dan penyempurna. Artinya salah satu hal yang menunjukkan agungnya amalan qalbu, bahwa amalan qalbu ini menjadi mesin penggerak. Jika tidak ada amalan qalbu, maka tidak ada amalan lahiriah. Atau kalau ada, maka amalan lahiriahnya tidak sempurna. Contoh misalkan, kita sholat subuh tadi, yang kita bangun sebelum subuh. Kenapa kita mau memotong tidur kita untuk bangun, untuk mengerjakan sholat subuh bahkan sebelum subuh? Jawabannya adalah karena kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah. Dan tiga hal ini a'malul qulub, amalan-amalan qalbu, allati hiya min arkanil ibadah, yang dia merupakan rukun ibadah saat seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu. Dengan ada rasa cinta, dia menghentikan tidurnya, berwudu, kemudian bangun malam, beristighfar di malam hari, kemudian setelah itu pergi ke masjid dalam keadaan memutuskan kelezatannya, yaitu tidur. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada Allah. Kemudian ada rasa harap dan ada rasa takut. Harap dengan amalan-amalan tersebut, berharap surga, rahmat Allah, berharap diterima amal ibadah. Dan dengan amalan-amalan tersebut takut akan siksa, takut neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan qalbu adalah mesin penggerak dari amalan lahiriah. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, maka berat untuk bersedekah. Kalau tidak ada rasa harap kepada Allah, takut kepada Allah, maka berat untuk beramal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kebiasaan orang-orang yang beramal saleh. Seperti misalkan dalam ayat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kenapa bisa mengerjakan ini? Karena punya tiga hal tadi. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Dan itu semua amalan qalbu. Dari tadi saya ingin mendalili bahwa amalan qalbu itu mesin penggerak.
dari amalan lahiriah. Seorang akan bakhil, kikir, pelit, engken, memalar apabila dia tidak memiliki amalan qalbu, rasa cinta kepada Allah, rasa takut akan siksa Allah, rasa harap terhadap rahmat Allah. Seorang akan tidak semangat, malas dalam beribadah, sukanya leha-leha, sukanya hidupnya tidak teratur, tidak ada aturan untuk baca Quran, tidak ada aturan untuk qabliyah ba'diyah, hidupnya tidak teratur. Kenapa bisa begitu? Karena kurang rasa cintanya kepada Allah, rasa harap terhadap rahmat Allah, rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, amalan atau tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan amalan qalbu. Dan amalan qalbu, amalan yang lebih agung, lebih afdal daripada amalan lahiriah. Orang munafik saja, bagaimana kita tahu si fulan munafik, si fulan enggak munafik? Dari amalan qalbu. Amalannya sama. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi ketika dia diperiksa qalbunya, oh ketahuan. Baru dia munafik, dia mukmin. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya amalan qalbu. Contoh yang lain lagi, pentingnya amalan qalbu adalah tentang munafik tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqin, Innal munafiqin idza ja'uka qalu nashhadu idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibun. Yang artinya, jika datang kepada engkau orang-orang munafik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Para sahabat pun juga bersaksi bahwa mereka adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Lalu apa bedanya mereka? Bedanya pada qalbu. Kata Allah, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik dusta di dalam ucapannya. Dari mana kita tahu itu? Dari qalbu. Tamyiz bainal mu'min wal munafiq bi'amal. Membedakan antara orang beriman dengan orang munafik dengan amalan qalbu. Di situ pentingnya amalan qalbu. Amalan qalbu yang lain pentingnya adalah kadang kita belum beramal, tetapi sudah dapat pahala karena amalan qalbu. Belum beramal, tapi sudah dapat pahala dengan amalan qalbu. Hanya dengan niat, maka dapat pahala. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada walau mata ala firash. Di Sahih Tirmidzi. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan niat yang tulus, amalan qalbu,
maka Allah akan menyampaikan kepadanya pahala mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya, bukan di medan pertempuran. Belum beramal, tetapi dengan amalan qalbu dapat pahalanya. Ini agungnya amalan qalbu. Contoh yang lain lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut berperang perang Tabuk. Kemudian beliau mengatakan, Inna aqwaman bil Madinah masirna wadiyan wahum ma'ana habasahumul udhur. Yang artinya sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah tidak ikut perang bersama kita di Tabuk, tapi pahalanya mereka dapatkan. Kenapa? Tidaklah kita melalui lembah, pegunungan, berperang dengan musuh, mereka dapatkan pahalanya. Kenapa? Habasahumul udhur. Mereka tidak ikut bersama kita karena ada uzur, tetapi qalbu mereka ikut bersama kita. Belum beramal, tetapi dengan amalan qalbu dia dapatkan pahala. Contoh yang lain lagi, hadis tentang bahwa manusia itu empat macam. Dan saya ingin mendapatkan hadisnya yang lafaznya lainnya. Coba perhatikan, mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini, kita ini semua, di antara salah satu dari 4 orang. Silahkan kita cek masing-masing kita orang mana. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ya'malu bi'ilmi fi mali yunfiqu fi haqqi, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqulu law kana li mithla hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Yang nomor 1 dan nomor 2 adalah seorang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Nomor 1, diberi ilmu dan harta. Lalu dia beramal dengan ilmunya dan bersedekah dengan hartanya. Yang nomor 2 cuma diberi ilmu, belum diberi harta. Tetapi yang nomor 2 ini mengatakan, kalau aku memiliki harta seperti harta si fulan, aku akan beramal pada hartaku sebagaimana si fulan beramal pada hartanya. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka berdua ini dalam pahala sama. Di situ pentingnya amalan qalbu. Amalan qalbu belum beramal, cuma niat dapat pahala. Makanya ini orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya dari menengah ke bawah, banyak-banyaki amalan qalbu. Mun aku sugih, aku akan bangun pesantren. Mun aku sugih, dapat pahalanya itu. Ya. Ulun jujur aja nih, hari-hari ini banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ulun sugih.
sugih. Dapat 1 T, selesai itu pesantren dan ilmu. Panat tulun minta lawan orang. Panat. Lebih baik kita minta kepada Ar-Razzaq Al-Ghani. Apalagi pada bulan-bulan yang sangat genting ini, Desember kita harus menyelesaikan bangunan untuk putri. Ini kisah saja ya. Agar ini termasuk amalan qalb, agar kita lebih bersandar kepada Allah, tidak kepada makhluk Allah. Karena yang bersandar kepada makhluk Allah walau secuil pun dia akan hina. Kita ini di pesantren dan ilmu, bulan Desember harus selesai itu gedung 2 untuk asrama santri putri. Karena sekarang mereka di ruko, 7 ruko kita sewa, habis itu tidak ada lagi yang bisa disewa. Sudah habis. Tidak ada cara lain kecuali membangun. Dan kalau seandainya belum jadi, berarti santri putrinya dipulangkan untuk sementara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya WA pakai suara kolega-kolega saya. Ya akhi, ini harus jadi sebelum Desember. Ya akhi, Pak, ini harus jadi sebelum Desember. Bu, ini harus jadi sebelum Desember. Banyak yang saya WA-in. Habis itu saya merenung. Subhanallah. Hinanya saya di hadapan manusia. Padahal bukan untuk diri sendiri. Untuk kepentingan Islam. Tetapi kemudian saya berpikir, hinanya saya di hadapan manusia. Minta-minta. Dan saya meninggalkan Allah Ar-Razzaq. Kemudian saya lepaskan itu permintaan. Saya berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menyibukkan diri dengan bermunajat kepada Allah ternyata lebih indah dibandingkan merendah di hadapan manusia. Dan kita harus yakin, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyampaikan perkaranya. Suatu ketika Syekh Abdul Razak bercerita, ada orang miskin suka minta-minta. Anggaplah di kampung. Kemudian orang kampung saking bosannya dimintai oleh orang tersebut, mengatakan kalau si fulan datang, kita arahkan saja kepada yang paling kaya di desa ini. Akhirnya datanglah si fulan. Kemudian diarahkan orang tersebut kepada orang yang paling kaya. Ada suara dari rumah mengatakan, orang yang engkau cari sedang di masjid, silahkan pergi ke masjid. Lalu dia datang ke masjid. Lalu ada di pojokan situ ada orang yang sedang menadah tangan. Itulah orang kaya tadi. Lalu dia duduk di samping orang kaya tersebut. Dia mendengar sekeluh kesahnya, permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berpikir, saya datang ke sini menemui dia untuk minta. Sedangkan dia pun minta. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Itu sebuah amalan qalbu yang sangat agung. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan meminta tolong kepada Allah, seorang tidak akan pernah hina, beda dengan minta tolong kepada manusia. Karena bagaimanapun yang sedang minta tolong kepada manusia ada sikap merendahkan diri walau seujung kuku. Contoh, ada orang minta ruqyah. Meskipun asal hukum minta ruqyah diperbolehkan, tetapi mengapa dia akhirnya tidak mendapatkan tiket khusus masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Gara-gara minta ruqyah. Karena ada semacam penghinaan diri walau seujung kuku kepada selain Allah. Nah, ini semua berkaitan dengan amalan qalbu. Jadi amalan qalbu itu agung. Dan amalan qalbulah yang membuat orang tegar, kokoh, istiqamah, tangguh, pantang mundur. Amalan qalbu. Para sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi. Contoh ketika, ini juga pertanyaan menarik. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abu Rizal, waktu itu jadi tim lekah beliau. Saya tanya, Syekh, mengapa sabar itu amalan qalbu, itu sulit bagi seseorang? Syekh menjawab, li'annaha manzilah la yablugha illa ulul azmi minar rasul. Karena dia adalah kedudukan yang tidak sampai kecuali oleh ulul azmi dari para rasul. Ingin contohnya, kata beliau, coba Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif, beliau sudah baik-baik datang menawarkan Islam. Dan ketika beliau ditolak, beliau mengatakan, kalau seandainya kalian menolak, tidak mengapa, uktumu anni, sudah, sembunyikan saja pertemuan kita ini, sehingga masyarakat tidak gaduh. Tetapi 3 orang penguasa Taif dari Bani Thaqif, Ibnu Abdi Yalil dan saudara-saudaranya, mereka berkhianat. Mereka menyebarkan berita datangnya Rasulullah SAW ke Taif. Kemudian akhirnya mereka menyediakan para anak kecil, budak-budak melempari Rasulullah SAW. Beliau dalam keadaan penuh gelisah. Dakwah ditolak, fisik disakiti. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apa hari yang paling berat yang engkau dapati dalam dakwah? Berdakwah di Taif. Sampai beliau keluar dalam keadaan tidak tahu mau kemana. Kharajtu min Taif wa ana mahmum. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku tidak tahu mau kemana. Sedih qalbu, kemudian sakit fisik. Saat itu datang Jibril menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, ini ada malaikat yang mengurus gunung, menawarkan bantuan. Datang malaikat yang mengurus gunung mengatakan, a'akhsifu alaihim akhsyadain. Maukah engkau aku timpakan kepada mereka 2 gunung? Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, amalan qalbu yang membuat seseorang teguh, tegar, kokoh, tidak mudah balas dendam, penyabar. Apa beliau mengatakan? La, tidak. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap kepada Allah akan keluar dari keturunan mereka, tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah walau sedikit. Akhirnya benar. Itu hasil amalan qalbu. Mudah memaafkan. Tidak mudah membalas dendam. Amalan qalbu agung para ikhwan.
sabar, tawakal, syukur, qanaah, rasa cinta, rasa harap, rasa takut yang kita pelajari pada pagi hari. Amalan qalbu itu amalan agung luar biasa. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan qalbu dan pentingnya amalan qalbu. Nah, sekarang kita membahas tentang rasa takut kepada Allah dimanapun berada. Ini amalan qalbu. Apa pentingnya membicarakan amalan qalbu, rasa takut? Para ulama mengatakan amalan rasa takut di dalam qalbu yadfa'un nas ila al-a'mal as-salihah wa yub'iduhum 'anil wuqu' fi al-af'al al-akhirah. Tidak af'al al-fajr. Mendorong manusia untuk beramal saleh dan menjauhkan manusia dari amalan-amalan yang tidak saleh. Ini salah satu urgensinya amalan qalbu. Rasa takut membuat orang semangat beramal saleh, membuat orang tidak takut untuk masuk ke dalam maksiat. Coba perhatikan perkataan indah disebutkan oleh Imam Nuqaim dalam kitab beliau Madarijus Saliqin. Qala Abu Hafs rahimahullah berkata, al-khawf sirajun fil qalb. Rasa takut adalah lentera di dalam qalbu. Bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarr. Dengannya seseorang akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Wa kullu ahad idza khifta harabta minhu illa Allah azza wa jalla. Setiap orang yang kamu takuti atau apa saja yang kita takuti, kita pasti akan berlari darinya. Kita takut kepada maling, begal, kita lari darinya. Kita takut kepada hewan, singa, harimau, macan tutul, kita lari darinya. Kullu syai' idza khiftahu harabta minhu illa Allah azza, kecuali Allah. Segala sesuatu yang kamu takuti akan kamu lari darinya kecuali Allah. Fa innaka idza khiftahu harabta ilaih. Allah yang kita takuti, maka sebaliknya. Semakin kita takut, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi malam. At-tauhid al-matlub huwal fararu minallah ilaih. Tauhid yang dimaksud ada, yang dituntut dari kita adalah takut dari Allah kepada Allah. Takut dari siksa Allah, makanya kita mendekat kepada Allah. Hanya Allah zat yang ditakuti, tetapi kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang tadi malam saya sebutkan, min wa ila, dari dan kepada, itu agung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah kemudian, jadi poin pertama, urgensinya amalan qalbu takut membuat seseorang semangat beribadah, takut bermaksiat. Yang kedua, urgensinya amalan takut di dalam qalbu adalah Allah memuji orang-orang yang takut kepadanya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya, mereka sangat takut. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri dan kalbu mereka dalam keadaan takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang dipuji oleh Allah, orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Di situ urgensinya rasa takut kepada Allah. Dipuji oleh Allah sebagai orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya rasa takut. Rasa takut adalah sifat yang sangat dominan, sifat yang merupakan karakteristik dari seorang mukmin. Rasa takut kepada Allah. Di situ pentingnya rasa takut kepada Allah. Jadi, kalau bisa kita katakan Anda beriman, pasti takut. Yang tidak takut berarti kurang iman atau tidak beriman. Itu di situ letak urgensi. Coba perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab, disebutkan perkataan beliau oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Amilu wallah bit-ta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda 'alaihim." Orang yang beriman adalah yang mengerjakan ketaatan dan berusaha di dalam mengerjakan ketaatan tersebut agar amalnya diterima, tapi takut mereka tidak diterima amalnya. Ya. Ada 3 tahapan. Beramal, kemudian benar-benar amalannya kualitasnya tinggi, kemudian takut tidak diterima amal ibadah. Karakteristik paling dominan orang beriman seperti itu. Makanya kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Innal mu'min jama'a baina ihsanan wa khasyah, wa innal munafiq jama'a baina isa'ah wa amn." Jama'a isa'atan wa amn. Orang beriman mengumpulkan 2 hal. Beramal, dan kalau beramal benar-benar berbuat ihsan, amalannya bukan sekedar tunai kewajiban, amalannya kualitasnya tinggi. Kalau sholat yang kualitas tinggi, kalau puasa yang kualitas tinggi, kalau sedekah yang kualitas tinggi, kalau haji kualitasnya tinggi, bukan hanya sekedar beramal. Dan dengan dikumpulkan rasa takut. Itu orang beriman. Orang beriman mengumpulkan perbuatan ihsan, berbuat dengan kualitas yang maksimal, beramal dengan kualitas yang maksimal, dengan rasa takut. Orang munafik kebalikannya. Sudah beramal dengan amal buruk penuh dengan riya, ditambah dengan rasa aman, pasti diterima. Nah, itu bedanya orang beriman dengan orang munafik. Dilihat dari rasa takut. Orang beriman mengumpulkan 2 hal. Amalan yang paling terbaik, kualitasnya excellent, dan takut tidak diterima. Yang ketiga, sedangkan orang munafik, amalannya buruk, rendah, penuh dengan riya, dan merasa aman, pasti diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk urgensinya rasa takut adalah seseorang yang lepas dari rasa takutnya, maka dia akan bermudah-mudah bermaksiat, terutama syahwat. Dia akan bermudah-mudah bermaksiat, terutama syahwat. Padahal tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, ada orang yang di dalam kamarnya melihat yang haram.
Kemudian dia tutup pintu kamar. Lalu setelah itu dia dengar ada suara di depan kamarnya. Kresek-kresek gitu. Kemudian dia langsung tutup yang haram tadi. Lalu dia ke depan pintu kamarnya. Apa yang dia dapat? Ternyata kucing. Lalu dia berkata di dalam kolbunya. Lihat. Pergerakan kolbu itu lebih agung daripada pergerakan amalan lahiriah. Subhanallah. Saya lebih takut kepada kucing dibandingkan Allah. As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Ar-Raqib. Yang maha mendengar, pendengarannya tanpa batas. Yang maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Yang maha mengetahui, pengetahuannya tanpa batas. Kenapa seseorang lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada Allah yang sedemikian itu? Ini salah satu urgensinya rasa takut kepada Allah. Yang hilang rasa takut kepada Allah sangat mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari urgensinya rasa takut adalah bahwa rasa takut itu bukan sesuatu yang dituju di dalam hidup seorang mukmin. Bukan hanya sekedar saya punya rasa takut ya selesai. Enggak. Rasa takut itu adalah sarana agar kita semangat beribadah dan agar kita menjauh dari maksiat. Oleh karenanya penghuni surga ketika sudah masuk ke dalam surga, selesai sudah peribadatan kepada Allah, maka dihilangkan dari penghuni surga rasa takut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah lalu dia masuk surga, maka tidak ada rasa takut dan sedih. Dihilangkan dari dalam kalbu penghuni surga rasa takut. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, urgensinya rasa takut adalah agar seseorang bukan hanya sekedar takut, tetapi takut untuk beribadah kepada Allah, takut agar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga sudah tidak ada lagi amal, sudah tidak ada lagi larangan, maka dihilangkan dari penghuni surga rasa takut. Di situ urgensinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa pengertian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, "I'lam anna al-khawfa ibarah an ta'allumil qalbi wa ihtiraqih bisababi tawaqqu'il makruh fil istiqbal." Ketahuilah rasa takut adalah ungkapan tentang terbakarnya kalbu disebabkan karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak disukai di masa depan. Saya ulangi, rasa takut adalah terbakarnya kalbu, tidak nyamannya perasaan karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak disukai di masa depan. Saya takut kepada Allah, berarti saya takut akan siksa, perasaan saya tidak nyaman bahwa saya akan mendapatkan siksa dari Allah di neraka kelak. Saya takut akan singa, berarti saya perasaannya tidak nyaman karena dikhawatirkan ada terkaman singa dari manapun di masa depan kelak
saat seseorang berada di hutan. Dan seterusnya begitu. Rasa takut adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang bergetar tidak nyaman untuk sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, tidak disukai di masa depan. Itulah rasa takut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman akan hal ini. Di antaranya adalah surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang-orang beriman berdoa kepada Allah Rabb mereka dalam keadaan takut. Takut karena siksa Allah. Takut perasaannya tidak nyaman disebabkan khawatir perasaannya mengenai perasaannya khawatir karena dikhawatirkan akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang menakut-nakuti pengikutnya. Ayo, kamu jangan bersedekah, nanti kalau bersedekah kamu miskin. Ayo, kamu jangan taat, nanti kalau kamu taat malah susah hidupnya. Syaitan menakut-nakuti pengikutnya. Apa makna takut di sini? Yaitu perasaan tidak nyaman di dalam kalbu tentang sesuatu yang tidak disukai akan terjadi di masa depan. Makanya Allah mengatakan, "Fala takhafuhum." Jangan kamu takut kepada syaitan. "Fakhafuni." Takutlah kepadaku. Kalau takut kepada syaitan, kita berlari dari syaitan. Tapi takut kepada Allah, kita malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya takut artinya adalah perasaan tidak nyaman di dalam kalbu tentang sesuatu yang dikhawatirkan terjadi yang buruk di masa depan. Itulah rasa takut kepada sedangkan rasa takut kepada Allah, perasaan tidak tenang, seseorang akan mendapatkan siksa di masa depan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh surah An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah Rabb mereka dari atas mereka. Maksudnya apa? Mereka takut siksa Allah yang akan menimpa mereka, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari atas mereka. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Baik. Di dalam Al-Quran ada kata khauf, ada kata khasyah. Apa bedanya khauf dan khasyah? Bahasa Indonesianya sama, rasa takut. Contoh misalkan, Allah berfirman tadi di dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut, khauf terhadap Rabb mereka dari atas mereka. Di sana ada lagi ayat surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Nah, di sini Allah memakai kata khauf dan memakai kata khasyah. Apa bedanya? Para ulama menjelaskan, para ikhwah, di antaranya saya ambilkan ulama kontemporer ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan al-khasyah khaufun mabniyun 'alal ilm bi'azamati man yukhsha wa kamali sultanih. Artinya khasyah adalah rasa takut plus. Nah, bahasanya gampang gitu. Rasa takut karena kita mengenal keagungan Allah. Rasa takut karena kita mengenal siksa Allah. Makanya para ulama mengatakan al-khasyah al-khawfu ma'al ma'rifah. Khasyah adalah rasa takut dibarengi dengan pemakrifat terhadap Allah. Oh, Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha besar siksanya, maha berat siksanya, maha pedih siksanya, dan seterusnya. Itulah beda antara rasa takut khauf dengan rasa takut
khasyah. Apa bedanya, Pak? Kalau khasyah apa? Rasa takut yang dibarengi dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ama wallah inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah." Ingatlah wahai para sahabatku, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Paling takut di antara kalian kepada Allah. Rasul SAW di sini memakai kata khasyah. Paling khasyah di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul SAW takut yang dibarengi dengan ma'rifah, pengenalan terhadap Allah. Dari makhluk-makhluk Allah yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang sesudah kita mempelajari apa itu takut, kemudian apa perbedaan antara khauf dengan khasyah, apa hukum takut kepada Allah? Hukumnya adalah wajib, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, manzilatul khauf hiya min ajalli manazilit tariq wa anfa'uha lil qalb wa hiya fardhun ala kulli ahad. Kedudukan rasa takut adalah kedudukan yang paling agung dan paling bermanfaat untuk kalbu, dan dia adalah kewajiban atas setiap orang. Jadi hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku hendaknya kalian takut. Nah, ini ada bahasa lain. Khauf, khasyah, rahbah. Apa bedanya Ustaz tiga ini? Khauf takut, khasyah takut, rahbah takut. Bahasa Indonesianya begitu. Baik. Apa bedanya khauf, khasyah, rahbah? Khauf rasa takut. Baik. Perasaan tidak nyaman di dalam kalbu atas sesuatu kekhawatiran yang buruk yang akan terjadi di masa depan. Khasyah, perasaan khauf tadi dibarengi dengan mengenal Allah. Khauf, perasaan takut dibarengi dengan lari dari apa yang ditakuti. Rahbah lebih kepada prakteknya. Langsung lari dia. Dia takut siksa Allah, dia lari dari siksa tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya antara khauf, khasyah dan rahbah. Kenapa saya katakan itu? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku kalian takut. Takutlah kepadaku. Nah, kenapa rasa takut adalah wajib? Karena takut kepada Allah adalah syarat keimanan. Artinya iman tidak sah tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan dan pengikutnya, dan takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Di dalam ayat ini wajibnya rasa takut kepada Allah, dan dia termasuk syarat iman. Yang mengaku beriman tidak sah imannya jika tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sekarang apa manfaat di dunia jika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaat di dunia jika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang takut kepada Allah, dia akan sangat berusaha. Amal ibadahnya dia ikhlaskan
hanya untuk Allah. Manfaat rasa takut kepada Allah membuat dia selalu berusaha. Amal ibadahnya dia ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Al-Insan ayat 9 sampai 10. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak berharap ganjaran, pahala dan terima kasih dari kalian. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Karena kita takut terhadap Rabb kita yang di hari kiamat dalam keadaan marah dan murka kepada orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Nah, ini manfaat rasa takut di dunia mendorong kita untuk senantiasa beramal saleh yang ikhlas. Karena kita takut nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang beramal saleh tapi tidak ikhlas. Baik. Kemudian para ikhwah, sebagaimana yang sudah saya ulang-ulang tadi, faedah yang kedua, rasa takut mendorong seorang hamba untuk beramal saleh. Semangat beramal saleh. Makanya kalau sedang malas baca Quran, bertahun-tahun tidak hatam-hatam Quran. Tahun-tahun enggak hatam-hatam Quran. Karena tidak bisa baca Quran atau karena malas. Lancar baca Quran tapi enggak bisa. Enggak baca. Maka tumbuhkan rasa takut. Karena itu akan membuat kita semangat kepada amal soleh. Coba perhatikan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 36-37. Fi buyutin adzinallah. Di dalam rumah-rumah Allah mengizinkan anturfa' wa yudhkaras fiha ismuh. Diangkat nama Allah, disebutkan nama Allah di dalamnya. Usabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah orang-orang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan siang. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Di dalam rumah tersebut ada laki-laki yang dia tidak terlalu terlalaikan dengan perniagaannya dari berzikir kepada Allah. Tidak lalu terlalaikan perniagaannya dari mendirikan sholat, membayar zakat. Kenapa bisa begitu? Semangat ke masjid, semangat berzikir, semangat mengerjakan sholat berjamaah, semangat membayar zakat, semangat beramal ibadah. Karena ada sebagian pedagang pagi ini. Wah, Ustaz, sepertinya Ustaz syariat sholat berjamaah ini menyulitkan kami yang di pasar. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah harus tutup toko. Kadang-kadang toko barang-barangnya ada di depan, dimasukkan dulu, tutup. Baru setelah itu, setelah sholat, buka lagi, keluarin lagi. Capek. Menyulitkan pedagang pasar ini, sholat berjamaah. Apa obatnya? Takut kepada Allah. Allah berfirman, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di dalam masjid terdapat orang-orang yang perniagaan tidak melalaikan mereka. Jual beli tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, menghadiri majelis ilmu, mendirikan sholat, membayar zakat. Kenapa? Karena mereka takut suatu hari yang mata hati dan mata kepala berbolak-balik. Karena dahsyatnya goncangan hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang takut adlaj, adlaj itu artinya bangun malam. Ini yang saya singgung tadi malam, bahwa sholat malam hanya menjadi khabar kana, menjadi kabar dahulu. Dahulu Sidin suka sholat dahulu. Kapan bisa kita obati itu? Dengan rasa takut. Siapa yang takut adlaj, beribadah di malam hari, bangun malam hari. Dan siapa yang bangun di malam hari untuk beribadah,
dia akan sampai kepada derajat yang tinggi. Ketahuilah, sesungguhnya perniagaan Allah mahal. Sesungguhnya perniagaan Allah adalah surga. Mahal Pak, capek. Harus bangun, harus baca Quran. Nah, capek Pak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedahnya di dunia juga rasa takut adalah membuat seseorang tidak merasa lezat dengan maksiat. Capek Ustaz, saya ninggalin. Saya pernah ditanya oleh seorang pemuda. Habis kajian kita diajak makan. Kemudian pemuda itu datang sambil nangis-nangis. Ustaz, susah Ustaz. Nangis sejadi-jadinya. Apa yang Ustaz susah? Sebutkan susah Ustaz. Saya pecandu film porno. Kemudian, ya akhi minta tolong sama Allah. Susah. Saya dulu punya 1 GB Ustaz film porno. 1 GB. Setelah mendengar kajian Ustaz, saya tinggalkan. Saya hapus itu semua. Tapi 20 hari setelahnya, saya download 20 GB Ustaz. Ya betul. Saya sampai nonton itu film. Saya nangis. Saya lisannya istighfar. Tapi saya tidak bisa berhenti. Coba. Kejinya syaitan. Dan kecanduan hal tersebut lebih dahsyat dibandingkan kecanduan merokok, kecanduan nge-vape, kecanduan narkotik. Apa obatnya yang seperti itu? Obatnya adalah rasa takut kepada Allah SWT. Coba perhatikan. Rasul sallallahu Imam Ibnu Qudamah berkata, "Wa min thamaratil khauf annahu yuqmi'u syahawat wa yukaddiru al-ladzat fatasiru al-ma'asi al-mahbuba 'indahu makruha." Dan muqaddar. Ini para ikhwah yang kecanduan maksiat, doa kepada ya Allah, saya takut kepada Engkau. Nanti Allah akan jadikan maksiat yang terasa lezat dan dicintai tersebut, Allah akan jadikan dia keji buruk di dalam perasaan kita. Ngapain sih lu? Ngapain sih nonton ini? Ngapain sih melakukan ini? Dia benci sendiri dengan maksiat. Makanya kan ada doa di dalam surah Al-Hujurat. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Indahkan iman tersebut di dalam qalbu kami. Dan bencikan terhadap kami kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagian orang putus asa Pak untuk menjauhi maksiat. Saya sudah Ustaz jauhi ini, tetap saja Ustaz. Maka berdoa kepada Allah agar takut kepada Allah sehingga dibencikan maksiat di dalam kalbu kita. Tidak usah capek-capek kita untuk menjauhinya, tapi dibencikan maksiat dalam kalbu kita. Sama seperti orang, mohon maaf, merokok. Maka berdoa kepada Allah agar ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibencikan oleh Allah rokok tersebut. Saya pernah Pak ketemu orang kaya, beliau mengatakan, "Ustaz, saya pernah ke mana-mana untuk mencari obat agar berhenti merokok. Sampai saya pakai suntik, sampai saya pakai ini, pakai macam-macam. Tapi ketemu Ustaz, saya langsung merinding." Saya sebutkan rasa takut kepada Allah. Takut Pak sama Allah. Bapak akan ditanya kelak tentang harta yang Bapak bakar. Apa Bapak nggak takut? Berdiri di hadapan Allah sendirian, dihisap oleh Allah tanpa penerjemah. Itu yang beliau katakan akhirnya. Saya jujur Ustaz, baru sekali ini dapatkan nasihat seperti ini. Kemana-mana saya cari nasihat, obat untuk berhenti merokok. Akhirnya berhenti, alhamdulillah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk
faidah rasa takut di dunia adalah seseorang akan mendapatkan kekuatan adikuasa di atas muka bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ayat 14-nya saja. Wala nuskinannakumul arda min ba'di. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kami akan jadikan engkau adik kuasa di bumi ini setelah mereka. Kapan itu terjadi? Ketika itu Allah berikan bagi orang yang takut kedudukanku dan takut siksaku. Itu manfaat rasa takut di dunia. Manfaat rasa takut di akhirat. Wah, ini menarik lagi para ikhwan. Pertama dan paling pertama maksud saya, mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satunya, bahkan semuanya hampiran itu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Imam adil, pemimpin yang adil. Kenapa dia bisa adil? Karena dia takut kepada Allah. Yang kedua, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa taraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kenapa bisa begitu? Takut kepada Allah. Yang ketiga, syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Takut kepada Allah. Yang keempat, rajulun tasaddaqa biyamini hatta la ta'la fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seorang yang bersedekah kepada Allah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Yang kelima, rajulun talabathu imra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, memiliki kedudukan, tetapi dia mengatakan ini akhafullah, takut kepada Allah SWT. Yang keenam, seorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid karena takut kepada Allah SWT. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadha aina. Seorang yang berzikir kepada Allah sampai berlinang air mata. Semuanya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya naungan di akhirat. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Manusia seluruhnya tidak memakai alas kaki, telanjang, tidak terkhitan, buhman. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, telanjang, tidak membawa apa-apa. Ada orang-orang pada saat itu, dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sekitar hanya 1 mil. Kalau ukuran 1 mil berarti dengan kilometer 1,5 meter, 1,5 kilometer. 1 mil. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai lututnya. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Saat kegentingan tersebut ada orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini luar biasa. Yang takut kepada Allah di dunia tidak akan pernah merasa takut saat di akhirat. Allah tidak mungkin menggabungkan 2 rasa takut bagi seorang hamba yang takut kepada Allah di dunia. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa izzati, demi keagunganku, la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa amnain. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah."
Aku tidak akan mengumpulkan atas hambaku 2 takut dan 2 rasa aman. 2 takut dan 2 rasa aman. Jika dia takut di dunia, aku pasti kasih keamanan dia di akhirat. Keamanan di akhirat. Ya, tidak mungkin dia terkumpulkan rasa takut dua-duanya. Takut di dunia, pasti aman di akhirat. Kemudian, jika dia aman di dunia, maka dia takut di akhirat. Rasa aman di dunia, maka dia akan takut di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang takut kepada Allah, maka dia akan selamat dari nerakanya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Pak, hati-hati, qalbunya yang keras, enggak pernah nangis karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajul baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi dhara. Tidak akan masuk ke neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu sebuah kemustahilan. Mustahil masuk neraka seorang yang takut kepada Allah, seperti mustahilnya susu masuk kembali dari putingnya atau ke dalam putingnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, termasuk keutamaan rasa takut kepada Allah, mendapatkan ridha Allah. Wa ma adraka ridha Allah. Alangkah besarnya ridha Allah. Tidak ada yang lebih besar nikmat kecuali ridha Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridha kepada Allah lebih besar dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kapan Allah ridha? Itu bagi siapa yang khasyah. Di sini Allah memakai kata khasyah, bukan hanya sekedar khauf, tetapi khasyah, takut yang dibarengi dengan pengenalan terhadap Allah. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha kuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita menegakkan rasa takut kepada Allah di antaranya adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Imam Luqai mengatakan, falaisa syai'un anfa'a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrabu ila najatihi min tadabburil Qur'an. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk seorang hamba di dalam hidupnya dan kehidupan akhiratnya, dan lebih dekat menyelamatkannya dibandingkan mentadabburi Al-Qur'an. Banyak-banyaklah baca Quran. Atur waktu biar hatam Quran. Terutama nih para wali-wali santri, Abah Saleh, nanti kalau Saleh sudah jadi alumni, jangan lepas dari Quran. Hafalan yang sudah dimiliki wajib dimurajaah. Kenapa? Dan caranya adalah, kalau dia punya 30 juz hafalan, maka bacalah setiap harinya 3 juz. Kemudian hari kedua 3 juz. 3 juz sampai 30 hari. Dari juz 1, juz 2, juz 3. Juz 1, juz 2, juz 3. Juz 1, juz 2, juz 3. Juz 1, juz sampai 30 hari. 30 hari selesai, ganti lagi juznya. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Sampai 30 hari. Selesai lagi, ganti lagi. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. 30 hari. Sampai selesai. 10, 11, 12, 10, 11, 11, 10, 11, 12. Terus sampai 30 hari. 30 juz. Berarti berapa bulan itu? 10 bulan.
10 bulan. Kemudian setelahnya baca lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20 hari. 1, 2, 3, 1, 2, 3 selama 20 hari. Kemudian setelah 20 hari baca lagi 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 20 hari. Baca lagi 3, 4, 5, 3, 4, 5, 20 hari. Sampai 20 hari. Sampai selesai. Berarti berapa bulan itu? 6 bulan. Hitung saja. 6 bulan. Terakhir baru dia baca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15 hari. Per 15 hari 3 juz, per 15 hari 3 juz, per 15 hari 3 juz. Sampai selesai. Begitulah cara murajaah. Mungkin anak-anak yang saat di rumahnya dia banyak lupa dari ayat Al-Qur'annya. Maka tadabburi Al-Qur'an. Luangkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Ya, luangkan waktu untuk baca. Luangkan waktu untuk menghatamkan Al-Qur'an. Sangat merugi orang yang muslim hidup berpuluh tahun belum pernah hatam selama hidupnya baca Quran. Dan itu menunjukkan dia tidak khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup, tidak ada pertanyaan karena ini nasihat ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan saya berterima kasih kepada pengurus Musholla Fatimah Al-Hajjah Fatimah Samha dan juga para panitia di Kota Baru yang sudah memfasilitasi untuk kajian malam dan pagi ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu di lain waktu. Kalau tidak berkumpul maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.